sebenarnya mereka itu siapa? Gerombolan-gerombolan si Pleret, kemudian si Imaduddin, kemudian si Abbas Buntet. Mereka ini tidak lain, tidak bukan hanyalah sebagai gerombolan-gerombolan perusak ukhuwah Islamiyah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mereka perusak kerukunan, perusak kedamaian. Mereka adalah orang-orang yang sengaja menyusup ke tubuh NU ya, mengacak-acak NU ini, khususnya mereka yang mereka targetkan adalah kalau dari kalangan orang-orang alimnya yang kebetulan mereka memiliki iri, dengki, hasut terhadap para habaib atau yang pernah punya masalah dengan habaib, mungkin masalahnya karena kalah tenar, ya kalah pengaruh, ya itu mereka susupi, mereka pengaruhi. Kalau di kalangan menengah, orang-orang awamnya, orang-orang yang memang orang-orang yang bodoh, yang tidak pernah ngaji, ya mereka mudah dipengaruhi dengan istilah slogannya adalah pribumi, pembela ulama Nusantara. Mereka sebenarnya tidak mengerti tentang apa tujuan daripada mereka sekarang ini menjadi pengikut dan pembela menjadi gerombolan mukimat ini. Mereka sebenarnya tidak mudeng, bahasa Jawa ini orang mudeng. Karena mereka ini hanya ikut-ikutan saja. Apalagi mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai atau mereka mengaku sebagai orang NU, yang mereka membawa-bawa slogan NU, membawa simbol-simbol NU, ya. Padahal NU ini adalah organisasi yang sangat cinta kedamaian, cinta kerukunan, sangat toleransi, ya, menjunjung tinggi, mengutamakan membangun ukhuwah Islamiyah. Jangankan sesama umat Islam ya, kepada orang kafir saja NU ini merupakan organisasi Islam yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Ya, kemudian selalu mengutamakan persatuan bangsa. Jadi NU ini mengajarkan tidak ada iri, dengki ya kepada nasab orang lain. Jadi bagi gerombolan mereka ini bagi orang-orang awam jangan terpengaruh oleh slogan-slogan mereka yang selalu mengatasnamakan pribumi atau pembela pribumi. Mereka sebenarnya adalah sampah-sampah NKRI, mereka adalah pengkhianat-pengkhianat NKRI yang mereka hanya demi amplop, demi sesuap nasi, ya demi pengaruh, demi uang jajan, ya mereka itu rela mengorbankan persatuan dan kesatuan sesama kaum muslimin. Dan mereka ini mungkin yang dimaksud oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang sempat ditulis di dalam kitab beliau adalah mereka ini adalah kaum-kaum atau kelompok-kelompok dajjaliyun, ya manusia-manusia yang wujudnya manusia tetapi jiwanya adalah jiwa-jiwa dajjal. Mereka menjadi pengikut-pengikut dajjal, mereka menjadi pemecah belah persatuan kaum muslimin. Maka hati-hati, kita tunduk, kita sami'na wa ata'na terhadap para ulama-ulama sepuh NU, terhadap ulama-ulama kita yang masih tetap menghormati dan tetap menjaga adab dan akhlak terhadap para habaib, dan masih tetap memberikan nasihat kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa menjaga persatuan, kerukunan, dan tidak terpecah belah, ya. Dan kita kembali kepada ruh daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah merupakan jam'iyah yang a'dham, jam'iyah yang besar yang didirikan oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang alim, alamah, arif, ya, yang waro, yang senantiasa setelah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita tentang pentingnya adanya persatuan. Jadi warga Nahdliyin, kalau benar-benar kalian ini mengaku sebagai warga Nahdliyin, mengaku sebagai warga NU, seharusnya kalian harus tunduk terhadap dawuh-dawuh daripada kiai-kiai NU, tidak mudah terpengaruh oleh mereka gerombolan-gerombolan yang tidak jelas, ya. Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran Nahdlatul Ulama, ya, yang merupakan menjadi wadah sebagai Islam yang wasatiyah, ya, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah. Maka apa yang nampak pada gerombolan mereka ini jauh dari ajaran-ajaran Nahdliyah. Semoga saja warga Nahdliyin masih banyak yang masih tersadar dan berhati-hati, dan tetap kita berpegang teguh kepada nasihat-nasihat para ulama-ulama kita, kepada kiai-kiai kita yang senantiasa mengajari kita untuk kita mengedepankan persatuan, ya. Apalagi sesama kaum muslimin. Apapun madhabnya, bahkan kita sebagai orang NU pun tidak boleh kita ini menyakiti orang-orang di luar Islam, ya, sebagai orang Islam, apalagi kepada orang-orang yang masih bertauhid, kepada orang-orang yang masih membaca kalimat
tauhid, masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya NU ini tidak pernah mempermasalahkan nasab-nasab orang lain. Jadi mereka ini sebenarnya hanya gerombolan-gerombolan yang memang ditanam, dimunculkan, yang dijadikan alat untuk memecah belah persatuan kaum muslimin, karena dengan pecah belahnya persatuan kaum muslimin itu akan sangat mudah sekali untuk menguasai Indonesia dan sangat mudah sekali untuk bisa menjajah Indonesia kembali. Mari tetap menjunjung tinggi persatuan, menjadi warga pribumi yang sehat, akalnya sehat, waras pikirannya, jangan mau diadu domba, jangan mau menjadi pengikut kelompok-kelompok yang rasis, ya. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan jangan sampai kita dipecah belah, ya. Kita tetap menjadi orang pribumi yang waras, tidak seperti mereka, orang-orang pribumi yang sudah otaknya sudah diisi dengan pemahaman-pemahaman dan juga doktrin-doktrin PKI ataupun komunis. Jangan sampai kita salah memilih musuh. Siapa sebenarnya musuh NKRI ini? Siapa sebenarnya musuh bangsa ini? Terutama mereka-mereka ini sudah menunjukkan taringnya, menunjukkan begitu bebas, leluasa. Padahal ada undang-undang ITE, ada undang-undang tentang rasisme, ya, dilarang berpikir rasis atau berucap rasis. Tetapi mereka ini seakan-akan seperti dilindungi, ada yang melindungi, sehingga didiamkan saja. Para penegak hukum ini pun juga mereka pasif, mereka diam saja membiarkan ini. Padahal kalau kita lihat dari konten-kontennya, dari perilaku-perilaku mereka, yang semua yang mereka lakukan, gerombolan si Pleret, gerombolan si Imaduddin dan juga Abbas Buntet ini sudah nampak sekali deliknya sudah jelas. Tapi mereka sengaja didiamkan oleh para penegak hukum ini. Entah ada apa di negeri ini. Maka satu-satunya jalan adalah kita umat Islam harus bersatu, ya. Insya Allah akan menyelamatkan bangsa kita ini dari kelompok-kelompok pengkhianat. Pribumi atau non pribumi, kita tidak membahas itu. Yang jelas menjadi pribumi yang waras itu jauh lebih penting daripada menjadi pribumi yang rasis, ya. Karena menjadi pribumi yang rasis tidak ada untungnya. Indonesia ini bukan hanya tanah Jawa saja. Indonesia ini meliputi banyak pulau, banyak suku, ya. Jadi bahkan secara undang-undang bahwa setiap warga negara asing pun yang sudah ada di negara Indonesia ini, selama mereka tunduk terhadap aturan undang-undang yang ada di negeri ini, mereka adalah warga negara yang sudah diakui secara hukum. Jadi kita memang sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur itu untuk tidak rasis, ya, tidak rasis mulutnya, atau kita tetap harus menjaga persatuan dan menjaga kesatuan demi membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi sekarang ini kelompok-kelompok mereka ini memang sengaja untuk memecah belah itu, ya. Jadi sampai kita ini tidak sempat untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Masih banyak yang lebih penting, pendidikan, dunia pendidikan, ya, kemudian ekonomi, ya, penegakan hukum. Ini masih banyak yang harus diperjuangkan daripada membahas hal-hal yang sebenarnya tidak penting, ya. Tapi mereka besar-besarkan dengan rasis mereka, ya, rasisme mereka, seakan-akan bahwa kelompok-kelompok Balawi, kelompok-kelompok non pribumi itu membahayakan bangsa ini. Padahal mereka sendiri pribumi-pribumi yang menjadi pengkhianat inilah yang mereka sangat membahayakan bangsa ini. Karena dengan dibiarkan kelompok-kelompok seperti ini, seperti mukimat-mukimat ini akan membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, khususnya umumnya akan terjadi perpecahan di kalangan sesama anak bangsa.